selanjutnya kami akan melakukan simulasi terkait materi penyebab terjadinya bencana alam yang dibawakan oleh Kasatida Kasantri. Waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman berdua. Selamat siang untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan, baik semua ya. Oke. Baik adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang dulu untuk memimpin kita dalam doa. Saya. Oke, In. Semuanya berdiri. Ibu guru dan teman-teman, marilah siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sama-sama salam Maria. Salam Maria, penuh kasih Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Allah, doakan kami dosa ini sekarang dan waktu kami mati. Oke, jangan berulang In. Untuk lebih semangat dalam pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan ice breaking dulu ya. Silakan berdiri semuanya. Teman-teman tahu yang tepuk semangat juga? Tahu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, set, aha aha, nah, aha aha, nah, aha aha,
untuk lebih spesifik, pembelajaran kita hari ini adalah tentang penyebab terjadinya bencana alam. Apa? Tentang apa? Penyebab terjadinya bencana alam. Penyebab terjadinya bencana alam. Jadi dari pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya adalah dari nonton video nanti Ibu akan tampilkan video-video tentang bencana alam. Ibu harap kalian dapat mengetahui penyebab terjadinya bencana alam. Kemudian yang kedua, nanti Ibu akan memberikan tugas pengerjaan LKPD pada kalian. Ibu harap dari pengerjaan LKPD tersebut kalian mampu mengklasifikasikan penyebab terjadinya bencana alam. Oke. Sekarang mari kita perhatikan terlebih dahulu apa itu bencana alam. Oke, ada yang bisa baca? Bantu Ibu baca dulu. Oke, silakan. Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, serta korban jiwa. Oke, jadi bencana alam, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Jadi bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kemudian juga dapat memberikan kerugian bagi kita manusia dan juga lingkungan kita. Ya, ada yang tahu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan bencana alam? Oke, silakan Renol. Penebangan hutan. Ada lagi? Buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Ada lagi? Tidak ada. Jadi apa yang kalian jawab tentang penebangan hutan dan juga buang sampah sembarangan itu adalah penyebab-penyebab yang menyebabkan terjadinya bencana alam. Namun lebih spesifik lagi, ada dua faktor yang menyebabkan bencana alam, yakni ada faktor alam dan juga faktor manusia. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu kedua faktor tersebut. Itu yang pertama adalah faktor alam. Tolong satu orang baca dulu. Oke, silakan. Penyebab terjadinya bencana alam. Pertama, faktor alam. Bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam adalah bencana yang terjadi karena proses alamiah, bukan karena ulah manusia. Ya, baik. Jadi faktor alam itu adalah bencana yang disebabkan oleh faktor alam ya. Jadi di sini tidak ada campur tangan manusia. Nah, siapa yang bisa kasih salah satu contoh? Oke, dari Liani dulu. Tsunami, Bu. Dan Tsunami, ya, tsunami. Nu di belakang, silakan. gempa bumi, Bu. Gempa bumi, ya. Ada lagi? Ya, Meletus, Ibu. gunung meletus. Jadi, apa? Hujan badai. Hujan badai, ya, benar sekali ya. Oke, lanjut. Oke, longsor. Ya, dari jawaban kalian semua tadi ada gunung meletus ya. Kemudian tsunami. Apalagi tadi gempa bumi ya. Itu bencana alam yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Oke, kita bahas satu-satu. Kita mulai dari gempa bumi ya. Silakan satu orang baca dulu. Oke, Trin. Yang pertama, gempa bumi terjadi akibat pergerakan lempengan tektonik di dalam gerak bumi. Oke, gempa bumi terjadi karena ada pergerakan lempeng tektonik yang ada di dalam kerak bumi. Ya, selain karena adanya pergerakan lempeng tektonik, ada yang tahu penyebab lain dari gempa bumi itu? Ada yang tahu? Nah, penyebab lain dari adanya gempa bumi itu adalah karena adanya gunung meletus. Nah, itu disebut gempa vulkanik ya, adanya gunung meletus. Kemudian yang kedua, gunung meletus. Satu orang dulu baca. Baik. Gunung meletus terjadi karena tekanan magma yang kuat dari dalam bumi. Ya, gunung meletus terjadi karena tekanan magma yang kuat dari dalam bumi. Sekarang kalian coba perhatikan video ini dulu.
erosi tanah. Nah, selain karena faktor alam, ada juga tanah longsor yang disebabkan oleh faktor manusia, ya kan? Ada yang tahu apa yang menyebabkan tanah longsor karena ulah manusia? Saya Bu. Oke, nah silakan. Karena manusia menebang hutan secara sembarangan itu makanya terjadi longsor. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, selain karena faktor alami tadi, penyebab tanah longsor juga ada yang disebabkan oleh manusia itu karena penebangan hutan secara sembarangan, ya. Sehingga kekuatan tanah itu tidak ada. Padahal kan kekuatan tanah itu didapat dari akar-akar dari tanaman yang ada di hutan. Nah, karena tanaman itu tidak ada dan tidak dapat menampung air, maka terjadilah erosi dan kemudian terjadilah tanah longsor. Oke, yang kelima ada banjir. Nah, silakan baca satu orang. Astuti ya. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi atau sungai yang meluap. Oke, banjir terjadi karena adanya curah hujan tinggi dan juga sungai yang meluap. Nah, karena biasanya banjir itu terjadi di kota-kota besar, ya kan? Nah, itu disebabkan karena di kota besar itu ruang serap air itu tidak ada karena ditutup oleh bangunan-bangunan dan juga semen-semen yang mereka buat untuk keindahan kota, ya, sehingga daya serap tampung air hujan tidak ada, menimbulkan banjir. Oke, yang keenam ada angin topan. Silakan baca satu orang. Angin topan, angin kencang yang disertai hujan deras biasanya terjadi di daerah tropis. Oke, angin kencang yang disertai hujan deras biasanya terjadi di daerah-daerah tropis. Nah, kalau Indonesia sendiri itu daerah apa? Apakah berpotensi untuk mendapat angin topan atau bagaimana? Iya. Iya ya. Indonesia adalah salah satu negara tropis, ya, sehingga dia berpotensi besar untuk mendapatkan angin topan seperti ini. Oke. Baik anak-anak, karena penjelasan materi dari Ibu Santi tadi sudah selesai dan saya akan melanjutkan materi yang belum diselesaikan oleh Ibu Santi tadi. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan mau tanya dulu, apakah materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Santi tadi, apakah anak-anak sudah mengerti dan sudah paham dengan materinya? Sudah. Apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Oke, kalau begitu kita lanjut ke materi yang keduanya, yaitu faktor manusia. Tadi Ibu Santi sudah menjelaskan materinya itu tentang faktor alami. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang faktor manusia. Nah, satu orang silakan baca. Oke, silakan In. Tindakan atau aktivitas manusia yang secara langsung atau tidak langsung memperparah atau menyebabkan terjadinya bencana alam. Oke, terima kasih untuk Adikin. Nah, faktor manusia adalah tindakan atau aktivitas manusia yang secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan terjadinya bencana alam. Nah, Ibu mau tanya, apa sih contoh faktor yang dilakukan oleh manusia yang dapat menyebabkan bencana alam? Yang bisa ayo angkat tangan. Membakar hutan. Besar juga. Membakar hutan. Membakar hutan. Apa lagi? Menebang pohon sembarangan. Menebang pohon sembarangan. Apa lagi? Sampah sembarangan. Buang sampah di sembarangan tempat tambang itu. Iya? Menggunakan tambang. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Untuk jawaban kalian itu benar, tetapi di sini Ibu akan menjelaskan dua faktor penyebab yang dilakukan oleh manusia, yaitu yang pertama itu penebangan hutan secara liar. Satu orang baca. Oke, silakan Astuti. Untuk penyebab bencana alam. Bencana alam faktor manusia yang pertama itu penebangan hutan liar, mengurangi resapan air dan meningkatkan
longsor. Nah, ketika misalkan kita menebang hutan secara liar, jadi tanah atau apa namanya tanah kan dikuatkan oleh akar dari pohon-pohon yang ada di hutan itu. Tetapi kalau misalkan pohon-pohon yang ada di hutan itu sudah kita tebang atau tidak ada, dia akan musnah, maka tanahnya itu akan tidak ada jadi tidak ada penguatan dari tanah itu. Jadi tanah itu akan terjadinya longsor. Nah, yang kedua anak-anak yaitu pencemaran lingkungan. Satu orang baca dari sebelah sini dulu. Oke, silakan Adik Ola. 2. Pencemaran lingkungan. Pembuangan limbah, sampah, dan polusi industri ke laut, sungai, dan udara dapat merusak ekosistem dan meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan penyakit. Oke, baik. Terima kasih kepada Adik Ola. Tepuk tangan dulu untuk dia. Baik, yang kedua itu adalah pencemaran lingkungan. Nah, dalam pencemaran lingkungan ini yaitu ketika misalkan kita membuang sampah atau membuang limbah dan juga polusi industri ke laut, sungai, dan juga di udara akan menyebabkan rusaknya ekosistem dan dapat meningkatkan terjadinya bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan juga penyakit. Nah, Ibu mau tanya, sampah yang ada di rumahnya kalian buangnya di mana? Di tempat sampah. Betul. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Jadi anak-anak, kalau misalkan ada sampah itu jangan pernah buang sembarang tempat. Buanglah pada tempatnya dan usahakan di rumah itu harus ada tempat sampah. Nah, kalau misalkan kita buang sampah sembarangan, nah itu akan membuat kita juga akan sakit karena baunya sampah-sampah yang berserakan. Nah, terus sampah itu juga akan karena banyaknya sampah itu juga kalau misalkan kita buang sampah itu di selokan, siapa yang ada selokan depan rumahnya? Nah, anak-anak, kalau misalkan kita buang sampahnya di depan rumah atau di selokan tersebut, maka selokan itu akan tersumbat dan akan menyebabkan terjadinya banjir. Nah, jadi anak-anak jangan pernah membuang sampah sembarang tempat. Baik anak-anak, itu saja materi kita pada siang hari ini. Sebelum masuk ke pembagian kelompok, Ibu mau tanya dulu, apakah pembelajarannya atau apakah materinya sudah paham oleh anak-anak? Betul? Ya, itu Ibu. Oke, sebelum masuk ke pembagian LKPD, satu orang dulu untuk memimpin kita dalam yel-yel untuk membangkitkan semangat kita. Siti. Semuanya berdiri dulu ya. Sanida teman-teman. Teman-teman tahu lagu Di Sini Senang toh? Tahu. Oke, kita mulai sudah. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian ke dalam 2 kelompok. Ini kelompok 1 dan yang ini adalah kelompok 2. Nah, di sini nanti ada LKPD dan kalian harus mengerjakannya. Dan di sini juga ada petunjuk cara mengerjakan soalnya. Oke, ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Oke anak-anak, sudah mengerjakan LKPD-nya? Kelompok 1
meletus. Sumber bencana ini terjadi karena yang pertama itu nama bencana gunung meletus. Sumber bencana ini terjadi karena alami. Yang kedua, penebangan hutan liar. Sumber bencana ini dari manusia. Yang ketiga, angin topan. Sumber bencananya alam. Yang keempat, pencemaran lingkungan. Sumber bencananya manusia. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih Dani, silakan duduk. Sekarang kelompok 2. Teman-teman yang di belakang, dengar teman-teman yang lagi presentasi ya. Oke, terima kasih waktunya. Saya perwakilan dari kelompok 2. Suruhan di sini lengkapi tabel di bawah ini dengan cara memberi tanda centang. Nama bencana yang pertama itu gempa bumi. Sumber bencananya oleh alam. Yang kedua itu banjir. Sumber bencananya oleh alam. Yang ketiga itu nama bencananya itu tsunami. Sumber bencananya itu oleh alam. Yang keempat itu tanah longsor. Sumber bencananya itu manusia. Yang kelima itu penebangan hutan liar. Sumber bencananya itu manusia. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik, tepuk tangan, tepuk salut dulu untuk kedua kelompok kita, kelompok 1 dan juga kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik anak-anak, karena kalian sudah mengerjakan LKPD-nya dan juga sudah mempresentasikan hasil kerjanya kalian, maka pembelajaran kita juga hari ini sudah selesai. Nah, sebelum kita pulang, kita membuat sama-sama kesimpulan materi yang kita bahas pada siang hari ini. Hayo, siapa yang bisa membuat kesimpulan terkait dengan materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Santi dan juga saya dari tadi? Angkat tangan. Sudah ada ibu. Ada yang bisa membuat kesimpulan? Oke, adik Etrin. Tentang apa tadi ibu? Bencana alam, di mana bencana alam itu akibat oleh alam dan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Oke, tepuk tangan dulu untuk adik Etrin. Ada lagi yang bisa membuat kesimpulan? Oke, Kak Kaliani silakan. Hari ini jadi kita belajar tentang bencana alam, yang dimana bencana alam ini tadi disebabkan oleh kedua faktor. Yang pertama itu alami, yang terjadi oleh alam itu sendiri, dan yang kedua itu disebabkan oleh manusia. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kak Kaliani. Ada lagi? Oke, hari ini tadi kita akan menjelaskan materi tentang penyebab terjadinya bencana alam. Tadi itu ada 2 faktor penyebabnya, itu oleh alam sendiri dan juga oleh manusia. Nah, sebelum pulang, Ibu Santi akan memberikan tugas kepada anak-anak. Silakan Ibu Santi. Oke, anak-anak, untuk tugasnya kalian kerjakan di rumah ya. Kalian bisa meminta bantuan orang tua atau juga meminta bantuan orang yang memungkinkan bisa membantu kalian. Nah, tugasnya kalian buat simulasi tentang bencana alam. Kalian pilih saja, tadi ada gempa bumi, gunung meletus ataupun tsunami. Nah, kalian coba lihat di internet atau di YouTube bagaimana cara kalian untuk membuat alat peraga simulasi tentang bencana alam ya. Oke. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, satu orang dulu untuk memimpin kita dalam ice breaking dan juga doa. Ya, Ego silakan. Silakan berdiri. Oke, anak-anak, silakan berdiri. Kita dengar arahan dari teman kita ya, ya Ibu. Dan yang sama-sama lagi tangan ke atas, yang suka langsung berdoa. Oke. Kita sampai terakhir, 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai lintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang.
kita siap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih dari Gegos. Sama Ibu